Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yanti Kristina Simarmata dari HKBP Sidoarjo. Apa kabarnya? Harapan saya Bapak dan Ibu serta saudara-saudara dalam keadaan sehat. Namun apabila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Apabila ada yang sedang sedih, kiranya Tuhan yang menghiburkan. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini hari Senin tanggal 25 Juli 2022, kembali kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Demikian dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seandainya kepada kita ditanyakan, apa sih yang membuat seorang petani bersuka cita? Iya, betul sekali. Seorang petani akan bersuka cita ketika apa yang dia tanam bertumbuh dengan baik. Seorang petani akan bersuka cita ketika apa yang dia tanam tidak hanya sekedar bertumbuh, tetapi juga berbuah. Berbuah dengan lebat, berbuah dengan baik, berbuah dengan manis. Ya, betul sekali. Sebab tidak ada seorang pun manusia di dunia ini ketika dia sudah menanam tanamannya, lalu dia berkata, Tuhan, aku tidak pengen tanamanku ini bertumbuh dengan baik. Oh, tidak ada itu. Kalau ada orang ketika dia selesai menanam, lalu dia tidak ingin tanamannya ini bertumbuh dengan baik, berarti itu orang sudah perlu diperiksa. Ya enggak? Undang-undang nong lari do ampir nete. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang petani bersuka cita, apa yang dia tanam bisa bertumbuh dengan baik. Demikian juga dengan Tuhan kita. Satu yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita bisa bertumbuh, kita bisa berbuah, dan buah kita itu manis. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Mengapa kita sebagai pengikut Kristus harus bertumbuh di dalam Yesus Kristus? Sebab dengan kita bertumbuh, maka kita akan semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa penting bagi kita untuk semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah? Karena dengan kita mengenal Tuhan kita dengan baik dan benar, maka kita pun akan mengenal apa yang menjadi kehendaknya. Dengan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, maka kita akan dapat membedakan mana yang Tuhan inginkan dan mana yang Tuhan tidak inginkan. Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua, mengapa kita harus bertumbuh? Supaya dengan mengenal Tuhan Yesus, kita tidak mudah disesatkan. Banyak orang yang salah mengenal Tuhan yang dia sembah. Benar enggak? Ayo Bapak Ibu saudara-saudara, jujur, pernah marah enggak sama Tuhan? Pernah kecewa? Pasti pernah ya. Kenapa kita marah kepada Tuhan? Kenapa kita kecewa kepada Tuhan? Karena kita seringkali berpikir bahwa Tuhan tidak tahu apa yang terbaik buat kita. Betul? Iya, betul sekali. Kita marah, kita kecewa karena kita berpikir bahwa Tuhan tidak tahu apa yang terbaik buat kita. Tapi benarkah Tuhan tidak tahu apa yang terbaik buat kita? Oh, salah. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Namun kitanya yang seringkali tidak mengerti, tidak mengetahui, tidak mengenal apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kenapa kita tidak mengenal rancangan Tuhan dalam hidup kita? Karena kita tidak mengenal dengan baik dan benar siapa Tuhan yang kita sembah itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita, marilah kita bertumbuh dan semakin mengenal akan Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan sampai kita salah mengenal. Pengenalan kita akan Dia
akan menuntun kita untuk selalu berperilaku yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Pengenalan kita yang baik akan Tuhan itu akan menentukan kita, menuntun kita, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat bahwa iblis itu tidak pernah berhenti untuk menggoda kita. Iblis itu dengan segala caranya yang licik akan berusaha untuk menyesatkan kita supaya kita semakin jauh dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimanakah kita dapat melawan segala trik-trik iblis yang licik itu? Hanya dengan berpegang teguh pada Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kita semakin mengenal Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus itu adalah kekuatan kita, the power of our love, the power of our life, Jesus Christ. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami mendengarkan firman-Mu pada hari ini, yang menjadi tuntunan pedoman bagi kami, agar kami senantiasa bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, agar kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Sebab dengan mengenal Engkau, maka kami akan mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu. Dengan mengenal Engkau Tuhan, maka kami akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dengan semakin mengenal Engkau Tuhan, maka kami tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh para pengajar-pengajar sesat. Bapa, biarlah firman yang kami dengarkan semakin membuat iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Berkati kami Tuhan, mampukan kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Tuhan, izinkan kami membawakan doa kami kepadamu Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa di sepanjang hari ini, dalam kami melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Berikan hikmat, kekuatan, kesehatan kepada kami, agar kami dapat melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Berkatilah ya Tuhan. Kalau ada jemaat-Mu yang sedang sakit, tolong Bapa, berikan kesembuhan kepada mereka, berikan kesehatan kepada mereka. Apabila ada yang sedang sedih, apabila ada yang sedang berduka, bergumul berat, kiranya Engkau yang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami ini. Amin.